yang akan mungkin memberikan penjelasan. Kemudian nanti pertanyaan yang Bunda tadi, ini ada bidang kurikulumnya yang sekaligus juga koordinator tahsin, ya. Jadi nanti akan lebih langsung bersentuhan mulai dari konsep sampai aplikasi, ya, kalau beliau menjelaskan. Baik. Pertama, apa filosofi, ya, usia kaitannya dengan pembelajaran, ya. Nah, pertama ada arahan yang kita bisa maknai dalam dunia pendidikan itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis ini meskipun secara spesifik dia berbicara tentang pengajaran sholat, yeah. Jadi pengajaran sholat, awalilah pengajaran sholatmu terhadap anak itu dalam usia 7 tahun. Jadi diawali pengajaran sholat. Tidak boleh ayah bunda lolos ketika anak sudah berusia 7 tahun, maka pengajaran dan pengawalan itu harus dilakukan. Jadi pengajaran dan pengawalan. Nah, ketika Nabi menyebutkan angka 7, perlu dicatat bahwasanya angka 7 itu adalah angka wahyu. Jadi bukan ijtihad. Ini bukan ijtihad, tapi disebutkan angkanya oleh Nabi. Ya, sama ketika Nabi mengajari kita, tawaf itu 7 kali putaran, itu bukan ladang ijtihad sebenarnya, tapi itu adalah ladang amal. Nah, angka 7 disebutkan oleh Nabi itu bukan angka rekayasa, tapi ini adalah angka wahyu yang harus kita perhatikan betul. Nah, ternyata bahwa kesiapan pembelajaran anak secara kompetitif, secara istibakul khairat, berkompetisi, itu dimulai dari usia 7 tahun. Jadi kalau anak di bawah usia 7 tahun kemudian masuk dalam dunia kompetisi, itu nanti akan menjadi anak bawang. Ini saya harus sampaikan supaya bisa kita pahami, mengapa angka 7 itu dijadikan sebagai dasar awal pembelajaran kompetisi. Kalau di rumah itu kan anak tidak dikompetisikan, tapi memang adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Jadi sejak kapan? Kalau dalam metode Fahim, anak itu sejak usia 4 bulan dalam kandungan sudah layak untuk dididik. Dididik dengan suara seperti tadi yang disampaikan oleh ayahanda kakak Elras. Itu sejak usia 4 bulan itu sudah bisa dimulai. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan cara mengelus dan bunyi. Jadi tidak hanya cukup tapi bunyi. Ternyata itu ada on yang bisa. Nah, terutama yang tahu itu bundanya sendiri. Jadi apalagi kemudian ketika dielus itu jangan lupa paling tidak kalau tidak membaca yang lain, bacalah Al-Fatihah. Ya kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang lewat kan. Nah, ini. Jadi bagi bunda itu 80% dari kesiapan di tangan bunda. Maaf, 80%. Jadi 80% dari kesiapan anak itu menjadi solihah itu ada di tangan bundanya. Nah, penting sekali. Sehingga ketika kita bicara tentang usia kompetisi, itu usia awalnya itu adalah 7 tahun. Kalau sampai kemudian ini dipaksakan, maaf dalam tanda petik, maka itu akan seperti filosofinya itu seperti batang pohon. Batang pohon itu
kalau belum siap untuk dibebani, lalu kemudian dia dibebani, maka dia akan terbonsai. Jadi laju tingginya itu dia menjadi tertahan. Kenapa? Dia terlalu cepat dibebani. Karena mau atau tidak, rela atau terpaksa, ketika anak itu memasuki dunia pendidikan formal, itu maka kompetisi tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Ayo kita ngajarin A, Ba, Ta, Sa, Ja. Siapa yang sudah hafal? Kan pasti begitu. Itu namanya pembelajaran. Nah, kalau sudah masuk dalam dunia pendidikan, maka anak itu harus siap untuk berkompetisi. Dan anak yang di bawah usia itu cenderungnya belum siap. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu minder. Nah, kita itu tidak ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu jadi anak bawang. Tuh. Ternyata faktor U itu akan seiring sejalan, dia akan memiliki peran penting dalam pembentukan mental siap. Ya, Bang Taki nih ngajarin kita. Mental siap. Mental siap itu akan kelihatan mulai kelas berapa? Mulai pada usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun itu akan bicara, yang bicara itu bukan sekedar, ya bukan sekedar anak kita sudah bisa ini, tapi akan bicara itu adalah mentalnya siap gak untuk jadi juara? Siap gak untuk menjadi orang yang ada di konfigurasinya ini dia berada di tengah, atau siap gak untuk menjadi ada yang di belakang? Itu sebenarnya mau paling depan, mau di tengah, mau di belakang, masalah. Tapi anaknya siap. Yang penting siap saja. Nah, sebab kalau dia siap itu dengan sangat gampang nanti anak ini akan melaju kalau ditopang oleh sinergi antara sekolah dengan orang tua. Yang penting siap dulu. Yang penting siap. Jadi kalau misalnya anak yang selalu berada di depan itu tidak siap di depan, jangan dianggap menjadi terdepan juga itu bisa jadi beban. Betul. Ya. Jadi anak ini selalu dia kalau ada sesuatu dia yang paling awal. Ya. Itu kalau dia tidak siap mental, itu juga jadi beban. Yang di tengah-tengah, yang sedang-sedang, kalau dia tidak siap itu juga beban. Apatah lagi yang paling belakang. Ya. Ini akan jadi beban. Dan yang bicara ketika itu sadar atau tidak, faktor U yang kadang-kadang kita lupakan. Atau kadang-kadang orang mengatakan dia kan sudah bisa baca. Itu bukan persoalan baca, bukan persoalan baca tulis, bukan persoalan dia sudah punya hafalan, bukan. Tapi ini persoalan mental. Nah, itulah sebabnya saya biasa mengatakan, termasuk ponakan saya sendiri, saya katakan tahan saja dulu. Kadang-kadang yang tidak sabaran itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kadang-kadang yang tidak sabaran orang tuanya. Kadang-kadang karena sudah diiming-iming jauh sebelumnya juga akhirnya anak dan orang tua. Nah, gitu. Jadi saya itu mengatakan lebih bagus ayah bunda sabar dulu. Sabar dulu. Apa? Memasuki lingkaran dunia pendidikan itu bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tetapi puluhan tahun. Dan bayangkan, kalau kita sudah melangkah pada sebuah ketidaksiapan mental, itu paling cepat terjadi perubahan setelah 5 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang dia kelas 4, dia tidak siap, itu nanti akan terjadi siklusnya itu, siklus perbaikan setelah SMP. Kalau tidak terjadi SMP siklusnya itu, nanti dia di SMA. Kalau tidak 10 tahun kemudian, bayangkan. Itu ya, panjang siklus perubahan itu akan menjadi sangat panjang. Sehingga saya selalu mengatakan kalau ada orang tua, kami terus terang, kami bukan tidak butuh anak untuk dididik, tapi
Kami berpikiran anak ini harus siap. Ada dia tidak siap, sayang. Akhirnya, nah udahlah kalau gitu dicarikan sekolahan yang bisa menerima dengan usia. Ya tidak masalah, itu pilihan orang tua. Tapi saya berkewajiban untuk mengingatkan. Secara normatif begitu, secara filosofis begitu, dan teks implementasi kita jumpai seperti itu. Yeah. Saya sudah mengenal dunia pendidikan ini lebih dari 30 tahun. Jadi saya punya cerita tentang itu. Saya punya cerita panjang tentang itu. Yeah. Nah, baik itu di tingkat TK, di tingkat SD, di tingkat SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, saya sudah sentuhan. Dan saya menjumpai. Yeah. Nah, akhirnya saya berkesimpulan bahwa apa yang diperhatikan awalannya itu. Nanti kalau diperhatikan, kalau nanti dia melaju masalah. Kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkat kesempurnaan akal pikiran, itu dia sudah siap mental segala. Tapi kalau awalan-awal bisa direkayasa, tidak bisa direkayasa. Atau hanya sekedar dipompa. Kamu bisa. Iya, kitanya yang dorong-dorong, tapi nanti dia terjatuh. Nah, oleh karena itu, kalau saya selalu mengatakan, ayah bunda, kalau memang belum cukup usia, sabar. Nanti dia akan masuk dalam suatu ruang, kompetisi. Nanti kalau anaknya siap mental, insya Allah, tidak masalah. Ya, mau dia paling depan, mau dia di tengah, mau dia paling belakang, itu bukan masalah. Ya, itu bukan masalah. Yang penting apa? Yang penting anaknya siap mental. Karena mental yang siap itu gampang untuk di-up. Mental yang jatuh itu susah. Tuh. Dan ini kita tidak harapkan. Nah, yang namanya anak itu ada yang disebut dengan irama perkembangan kronologis, ada yang disebut dengan irama perkembangan mental. Itu. Ini dalam dunia pendidikan itu ada diajarkan seperti itu, dan itu hasil penelitian juga ya harus kita terima karena ternyata memang didukung. Itu adalah sebuah pembuktian dari apa yang disebutkan oleh Nabi. Jadi, saya katakan ya, kalaupun tidak ada hasil pembuktian itu, sebenarnya kita cukup dengan berpegang teguh terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi, sebenarnya sudah cukup. Kemudian ketika itu dibuktikan ya secara empiris, maka ini lagi-lagi bahwa ternyata wahyu itu selalu benar. Wallahu a'lam. Begitu